Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Di sini ada ibu yang mengandung, ada enggak? Nah, sini Bu. Kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu hubungan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, tulang belakang dan sumber. Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya apa ini? Jadinya ya Bu? Tembak. Modal. Gila bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama-sama keras. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka minta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran Raka Buming Raka yang 2 kali salah sebut asam sulfat padahal yang ia maksud asam folat. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Pernyataan Gibran tentang asam sulfat terjadi pada saat ia menyampaikan pernyataan di depan para santri di Pondok Pesantren Asyidikiyah Batu Ceper, Kota Tangerang pada 4 Desember kemarin. Screening anemia, nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga maja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Gibran mengaku kalau pernyataannya itu keliru. Ia mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu kalau zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Gibran pun menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial hingga menjadi trending topik. Sebab seharusnya yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat diketahui merupakan bahan untuk produk utama industri kimia, terutama bahan membuat baterai. Karena ini lagi disorotin Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Biasa nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini. Gibran diduga salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil di 2 acara berbeda. Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan ucapan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, soal asam sulfat untuk kebutuhan ibu hamil. Pernyataan sekaligus permintaan maaf Gibran pun viral dan menjadi topik pembicaraan di berbagai media sosial. Dalam video yang beredar, Gibran terdengar menyampaikan asam sulfat dalam 2 acara terpisah. Pada video yang diunggah channel YouTube Kompas TV Jawa Timur dan dibagikan oleh akun bernama @bospurwa di X yang dulu Twitter, Gibran hadir dalam sebuah acara di Pondok Pesantren Asyidikiyah 2 Tangerang pada Senin 4 Desember 2023.
Di acara itu, Gibran awalnya menjawab pertanyaan murid setingkat sekolah menengah atas tentang harapannya ingin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Murid itu bercerita bahwa dirinya ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri setelah lulus SMA. Namun ia merasa pesimis dan merasa dianaktirikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, seperti sekolah negeri unggulan atau sekolah favorit lain. Padahal saya yakin, kami para santri ini tidak kalah dari mereka, kata siswa tersebut. Gibran kemudian menjawab bahwa pertanyaan tersebut memang paling banyak ditanyakan oleh santri-santri. Dia lalu menyinggung soal dana abadi pesantren dan sudah menyiapkan beberapa program yang menekankan untuk milenial dan Gen Z. Kadang-kadang santri itu dilupakan. Jadi mohon izin Pak Kiai, kalau sekarang itu sudah era revolusi industri 5.0. Santrinya harus 5.0 juga. Yang kita ingin santri itu bisa apa? Menjawab tantangan zaman ini. Kalau santri kan pasti pintar ngaji, tapi kita juga pengen santri itu misalnya yang mengerti perbankan syariah, mengerti ekonomi syariah, mengerti bagaimana caranya dakwah dengan menggunakan media sosial, ujar Gibran. Selanjutnya, Gibran menyinggung soal Indonesia Emas dengan lebih dulu menyiapkan generasi emas melalui program makan siang dan susu. Ya, di sini semua jadi yang anak-anak yang muda-muda itu harus sehat. Semua harus kuat, semua otomatis nanti pasti pintar semua, katanya. Lalu bagi santriwati, Gibran menekankan pentingnya menyelesaikan masalah stunting. Jadi di masa remaja ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek apa yodium, asam sulfat. Ini memenuhi enggak? Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. 2 tahun harus ASI. Lalu setelah itu empasnya. Seperti apa kandungan proteinnya, seperti apa terus. Nanti kalau sudah sekolah, yaitu tadi, kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu. Nah itu, nanti kalau sudah pondok, yaitu tadi, kita awal 2045, sambungnya. Sebelumnya, pada video lain di acara berbeda, Gibran juga menyebut soal asam sulfat untuk ibu hamil. Gibran terlihat menyampaikan pernyataannya dalam sebuah acara bertajuk Diskusi Ekonomi Kreatif bersama Mas Gibran. Berdasarkan penelusuran Tempo, acara tersebut berlangsung pada Minggu 3 Desember 2023 di Bilangan Senopati, Jakarta. Ketika hamil harus dicek ya, asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak, berat badannya, kata Gibran dalam video berdurasi 25 detik tersebut. Pernyataan Gibran tersebut lantas menjadi trending topik di media sosial. Pasalnya, asam sulfat diketahui merupakan bahan untuk produk utama industri kimia, terutama bahan membuat baterai. Adapun kegunaan dari asam sulfat ini termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Sementara itu, vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Melansir dari laman umsida.ic.id, asam folat adalah jenis asam yang membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin seperti otak dan sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta untuk menjaga daya tahan tubuh. Usai pernyataan viral, Gibran pun kemudian menyampaikan permintaan maaf jika dia salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Oh, nggih. Ya, mohon maaf. Mohon dikoreksi ya, ucap Gibran yang diwawancarai wartawan dalam video singkat yang diunggah oleh akun @eknark. Kemarin saya menyebut apa? Asam sulfat. Nah, asam folat. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi, kata Gibran menambahkan.